Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini, di mana kami bisa bersama-sama merayakan Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus 2000 tahun yang lampau. Dan kami rindu Tuhan supaya firman-Mu di hari Pentakosta ini membawa kami kembali mengingat panggilan kami, Roh Kudus yang berkarya, dan ajar kami taat dan setia kepada Tuhan. Pakai hamba-Mu yang hina ini, agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik, dan nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semuanya sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membuka Yohanes atau Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-27. Kemudian kita akan melanjutkan Yohanes 16 ayat 4b sampai ayatnya yang ke-15. Saudara, saya akan membacakannya bagi kita semuanya mulai dari Yohanes 15 ayat 26 sampai 27 demikian. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ayat 4b pasal 16 sampai ayatnya yang ke-15 demikian. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan ini tema kita adalah Roh Kudus pembimbing yang sejati. Dan kita sudah membaca begitu banyak ayat dan keseluruhannya berbicara tentang Yesus berbicara akan mengirim Roh Kudus kepada setiap murid-muridnya. Saudara, setiap kita pasti memiliki pribadi-pribadi yang kita cintai dan kita kasihi. Contohnya saya sangat sayang kepada istri dan anak-anak saya. Bahkan ada orang mengatakan kalau anak sakit, orang tua akan rela menggantikan anaknya sakit. Kenapa saudara? Karena kita adalah makhluk emosional yang diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang mudah senang tetapi mudah juga susah. Mudah suka tetapi mudah juga berduka, saudara. Dan yang paling mengkhawatirkan di dalam hidup kita adalah ketika seseorang yang sangat kita cintai itu pergi meninggalkan kita selama-lamanya. Dan di dalam konteks inilah Bapak Ibu Saudara, saya pernah pergi ke rumah jemaat dan jemaat itu menceritakan tentang foto-foto yang menempel di dinding rumahnya, tentang orang tuanya, tentang kekasih hatinya dan lain sebagainya, saudara. Seolah-olah dia mau menceritakan inilah kenangan yang paling indah di seluruh hidupnya. Sehingga ada lagu di dalam keluarga Cendana bahwa harta yang paling berharga itu adalah family, keluarga, saudara. Lalu kemudian saya pernah melayani di gereja. Ada beberapa gereja yang punya foto
majelis yang pertama sampai yang saat ini, dan pendeta yang pertama sampai pendeta yang terakhir atau yang pada saat itu, saudara. Mereka bercerita banyak tentang majelis, tentang pendeta yang ada dan lain sebagainya. Itu semuanya menjadi kenangan-kenangan yang indah, yang membuat kita bisa hidup penuh harapan, juga adalah kenangan-kenangan kita. Tetapi kita tetap khawatir ketika kita ditinggalkan oleh orang yang paling kita cintai, bukan? Tetapi saudara tahu suatu waktu pasti terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristuslah satu-satunya pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena di dalam Yohanes 14 ayat 18 sudah ditegaskan oleh Yesus bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Yatim piatu adalah orang yang tidak memiliki lagi kasih sayang yang nyata yang bisa ia rasakan di tengah-tengah kehidupannya dari orang tua. Ketika Yesus mengatakan Yohanes 14 atau satu pasal dari pasal maju, satu pasal dari pasal yang kita baca, Yesus itu sedang menganggap dirinya sebagai orang tua bagi murid-muridnya. Di satu sisi ia menganggap dirinya sahabat, tetapi di sisi yang lain dia menunjukkan bahwa dirinya adalah orang tua. Di sisi yang lain dia menyebutkan dirinya adalah guru dan lain sebagainya. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, bahwa manusia atau murid-murid Tuhan memang tidak bisa terpisah dari Yesus. Karena Yesuslah adalah satu-satunya harapan yang besar di dalam kelangsungan hidup mereka. Kalau Yesus tidak ada, maka tidak ada arti hidup yang nyata di dalam hidup saudara dan saya. Kalau Yesus tidak memanggil saudara dan saya percaya kepadanya, saudara, maka hidup kita seperti roda yang berputar. Saudara akan bangun pagi, lalu kemudian mandi, lalu tidur Bapak Ibu Saudara, bekerja dan lain sebagainya. Itu terus di dalam hidup saudara dan tidak pernah berhenti seperti roda yang berputar. Dan saat kita mau mati Bapak Ibu Saudara, baru kita hitung-hitung bahwa apa sebenarnya arti dari kehidupanku kalau seperti ini. Itu pengkhotbah pernah berkata bahwa semua yang ada di bawah matahari adalah kesia-siaan belaka. Saudara dan saya hidup sia-sia semuanya Bapak Ibu Saudara. Dari kita kecil sampai kita besar, bahkan nanti tua, semua apa yang kita lakukan adalah sebuah kesia-siaan. Kalau tidak ada Tuhan beserta dengan saudara dan saya. Kalau kita hidup bukan dengan arti hidup memuliakan Tuhan, maka hidup kita sia-sia. Dan Bapak Ibu Saudara, di dalam teks kita pasal 15 dan 16, di sini Tuhan kembali menegaskan bahwa ketika engkau bergantung padaku, ketika engkau mengasihi aku, ketika aku tahu bahwa betapa aku berharga bagimu, maka aku tidak akan meninggalkan engkau barang sedetik pun di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya salah besar ketika kita berada di dalam pergumulan, lalu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan kenapa engkau tinggalkan aku? Yang benar itu bukan Tuhan tinggalkan kita, tetapi kitalah yang seringkali justru meninggalkan Tuhan. Dan Yohanes 15 ayat 1-8, beberapa ayat maju dari teks kita, di situ Yesus dengan jelas berkata bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam engkau. Sebab di luar aku kamu tidak akan berbuah, tetapi di dalam aku dan aku di dalam kamu, kamu akan berbuah begitu banyak. Lalu kemudian teks kita melanjutkan maksud daripada Tuhan Yesus. Tidak bisa satu Yesus itu masuk di dalam hidup saudara. Harus Roh Kudus yang Tuhan utus nantilah, yang kemudian masuk di dalam hati kita, yang menyatakan kebenaran yang esensial itu, yang hakiki itu, sehingga kita bisa mengenal Yesus dan memiliki relasi yang indah bersama dengan Yesus. Sebab dengan Roh Kuduslah kita punya ikatan emosional yang begitu dalam bersama Tuhan. Itu sebabnya Yesus pernah mengatakan kepada perempuan Samaria di sumur itu, bahwa engkau sembah Tuhanmu di dalam roh dan kebenaran. Roh kebenaran itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, teks kita menunjukkan dua hal penting yang harus kita bawa pulang. Pertama, Roh Kudus datang untuk menginsafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dengan kata lain bahwa tidak ada satu orang pun yang sanggup menginsafkan manusia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara, mungkin kita agak sulit mencerna kata menginsafkan dosa, kebenaran dan penghakiman. Sebabnya saya pinjam kata Paulus, yaitu transform dari manusia lama saudara menjadi manusia baru saudara. Jadi hidup kita yang dulu jahat, hidup kita yang suka caci maki orang lain, hidup kita yang memfitnah,
hidup kita yang penipu saudara, hidup kita yang pendendam, yang membenci dan lain sebagainya, harus ditransform menjadi hidup yang mengerti kebenaran dan melakukan kebenaran itu di dalam hidup kita. Ketika Yesus mengatakan, I am the life, truth, and I am the way, sayalah jalan kebenaran dan hidup, inilah yang diberitahukan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita, bahwa kita harus punya satu fokus pandang yang sama, walaupun dari latar belakang yang berbeda-beda. Kisah Para Rasul 2 sudah mengatakan, yang tadi dibacakan dari beberapa bahasa saudara di depan kita. Di situ dikatakan bahwa orang banyak berkumpul-kumpul, orang Arab ada, orang Galilea ada, orang dari tempat yang lain, Makedonia, semuanya ada di situ. Lalu kemudian Roh Kudus itu turun di atas para murid, dan murid berbicara dengan bahasa asing yang kita sebut glossolalia itu, bahasa roh itu. Lalu satu bahasa itu bisa dimengerti oleh seluruh yang ada di sana, seluruh bangsa. Sehingga ada dua respon yang muncul. Yang pertama memuliakan akan Tuhan. Respon yang satu adalah kemudian mengatakan mereka mabuk oleh anggur. Saudara, orang Kristen adalah respon yang pertama, yaitu kita harus setuju bersama. Walaupun berbeda latar belakang, berbeda suku, berbeda pemikiran, tetapi jalan kita adalah satu, yaitu untuk kemuliaan daripada Kristus. Itulah yang Roh Kudus kebenaran itu ajarkan kepada kita. Sehingga kalau kita mengkafir-kafirkan orang saudara, dengan secara tidak langsung kita sedang mengkafirkan diri kita sendiri. Sebab kita sedang tidak berjalan dengan maksud dan tujuan daripada Roh Kudus. Roh kebenaran itu mengajarkan kita bahwa melihat Kristus adalah melihat kasih dan cinta. Dan tidak ada cinta yang lebih besar daripada yang diberikan Bapa kepada dunia ini. Memberikan Son of God itu kepada kita, anak tunggalnya. Untuk setiap manusia yang mati bagi saudara dan saya. Itu luar biasa sekali saudara. Itu yang diajarkan Roh Kudus untuk menginsafkan kita. Bahwa Yesus itu juga adalah anak Allah. Anak Allah berarti Allah. Dia Son of God, bukan children of God. Kita anak-anak angkat, bukan anak tunggal. Kita diangkat oleh Allah menjadi anaknya. Supaya kita dilayakkan oleh Allah. Kita bukan keluar dari Tuhan itu sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus tidak diciptakan. Yesus Kristus adalah Logos, adalah firman yang dicatat di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 saudara. Yang mengatakan bahwa dia ada bersama-sama dengan Allah. Dan dia adalah Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Apa yang ada saudara di tengah-tengah dunia ini, penyebab pertama mesti ada. Dan penyebab pertama itu tidak diadakan oleh penyebab sebelumnya. Sebab dia adalah yang pertama. Saudara yang dikasih Tuhan, Roh Kuduslah yang mengajar kita semuanya itu. Roh Kudus yang mengajar kita bahwa ada penghakiman nanti setelah kita mati. Bahwa Bapak Ibu Saudara paling panjang umur orang 80 tahun. Kalau ada yang lebih daripada 80 tahun itu bonusnya. Tetapi kalau lebih dari 80 tahun yang ada cuma penderitaan dan sakit penyakit, bukan? Makin tua tidak ada orang makin kuat. Makin tua selalu makin lemah. Sehingga kalau saya tanya kepada orang tua lansia bagaimana kabarnya, sehat? Sehatnya orang tua. Selalu dijawab seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan inginkan bahwa ketika Roh Kudus hadir di dalam hidup kita, maka kita harus bertransformasi dari hidup yang buruk menuju hidup yang lebih baik. Dari kegelapan saudara menuju kepada terang yang abadi. Dari orang yang tidak tahu apa-apa menjadi orang yang mengerti kebenaran. Dari orang yang hidup dengan manusia lamanya, sekarang harus melepaskan jubahnya, memperoleh hidup yang baru di dalam Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur 103 dan Yesaya 40, ada dua kali Alkitab bicara tentang burung Raja Wali di sana. Kenapa burung Raja Wali itu menjadi burung yang sangat penting sekali? Karena burung Raja Wali itu memiliki fase hidup yang menarik. Burung Raja Wali rata-rata hidup 70 tahun. 70 tahun, cukup panjang seperti manusia. Tetapi di usia 40 tahun Bapak Ibu Saudara, burung Raja Wali mengalami fase antara hidup dan mati. Dia harus pilih dia mau mati atau dia mau lanjut hidup. Karena usia 40 tahun burung Raja Wali, paruhnya itu mulai tumbuh lebih panjang lagi sampai melengkung ke lehernya. Sehingga burung Raja Wali itu tidak bisa makan dengan baik. Dia tidak akan bisa memenuhi asupan gizinya sehingga dia bisa terbang sangat tinggi lagi. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, umur 40 burung Raja Wali itu punya kuku yang panjang sekali. Sangat panjang sehingga dia tidak bisa bertengger dimanapun dia mau.
Dan kemudian bulu-bulunya sudah mulai kusam. Artinya bahwa dia tidak akan bisa terbang melesat seperti waktu bulu-bulunya masih baik. Apa yang harus dilakukan oleh seekor burung Raja Wali? Dia harus terbang menuju puncak gunung yang tinggi, mencari gua, menyendiri di situ. Lalu kemudian dia harus mematahkan paruhnya ini. Dengan cara apa? Dia patuk batu itu berkali-kali Bapak Ibu Saudara. Seperti dia membenturkan kepalanya sendiri pada batu yang keras. Bayangkan betapa sakitnya, betapa bergumulnya dia. Betapa dia harus melakukan itu kalau dia mau hidup lebih panjang lagi. Maka ketika paruhnya itu lepas Bapak Ibu Saudara, dia harus tunggu lagi di goa itu. Tidak bisa berbuat apa-apa untuk menunggu paruh barunya keluar. Setelah paruh baru itu keluar, dia harus pakai paruhnya untuk mencabut kukunya Bapak Ibu Saudara. Satu persatu sampai seluruh kukunya selesai. Sakitnya luar biasa. Dan dia harus tunggu lagi sampai tumbuh. Maka dia bisa mencabut seluruh bulu-bulunya yang kusam itu. Agar bulu yang baru itu kembali tumbuh Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Transformasi kehidupan itu meninggalkan manusia lama bukan hal yang gampang. Ketika kita mau mengampuni orang yang bersalah saudara, berarti kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab filosofi Kristen saudara mau naik ke surga, jalannya bukan ke atas tetapi justru ke bawah. Kalau saudara mau bertemu Tuhan, saudara tidak bisa kita menjadi seorang bos di hadapan Tuhan atau di hadapan sesama. Justru menjadi seorang pelayan. Lebih rendah saudara melayani orang, maka lebih tinggi posisi kita di hadapan Tuhan. Saudara mungkin berkata, di surga ada posisi atau tidak sih? Bagi saya ada kemuliaan yang lebih saudara. Bagi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bagi orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, perlu pertobatan. Yang kedua, Roh Kudus itu turun dan Yesus itu naik. Itu berarti kebenaran menjadi omnipresent. Omnipresent itu adalah di mana-mana. Itu sebabnya Tuhan berkata bahwa lebih berguna aku pergi dan mengutus Roh Kudus kepadamu. Supaya apa? Supaya kebenaran itu menjadi di mana-mana. Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia berinkarnasi menjadi tubuh manusia, menjadi sarks, menjadi daging saudara. Tetapi daging Tuhan dengan daging kita berbeda. Kita berdosa, daging Tuhan tidak berdosa. Lalu kemudian daging ini turun di tengah-tengah manusia dan dia terbatas sekali dengan lingkupnya. Sehingga peristiwa Natal 6 bulan yang lalu atau 6 bulan kemudian, firman Tuhan selalu bicara bahwa Herodes sedang mencari yang namanya bayi yang baru lahir itu untuk dimatikan. Dan Yusuf Maria membawa bayi itu ke sana kemari ke Mesir dan Nazaret. Untuk apa? Untuk menyembunyikan bayi Yesus itu. Betapa Tuhan tidak bisa berbuat banyak saudara. Betapa Tuhan yang menjadi manusia itu terbatas dengan ruang dan waktu. Sehingga pengajaran Tuhan ada 100%, 80% di Galilea, 20% di daerah yang lain. 80% di daerah Israel dan sisanya berada di luar Israel. Saudara bisa bayangkan dengan luar biasa bukan? Kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga dan Roh Kudus tidak diutus untuk kita, maka yang pertama kita jadi yatim piatu. Yang kedua kebenaran itu berada pada lingkup yang sempit dan tertutup. Karena Roh Kudus itu turun, maka Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita pada saat ini saudara. Roh Kudus ada di Magelang hari ini. Roh Kudus ada juga di Jakarta pada hari ini. Di detik yang sama, di saat yang sama Roh Kudus ada di Amerika. Bahkan di Alaska sekalipun, di kutub yang paling utara sekalipun, Roh Kudus tetap ada di situ. Dan paling penting, bukan Roh Kudus ada di mana-mana, tetapi paling penting adalah Roh Kudus ada di dalam hati kita. Hati kita, saudara. Coba pegang hatinya di mana? Kenapa semuanya pegang di sini? Bukan livernya, tetapi pegangnya di sini. Karena di sini bicara tentang perasaan. Suatu hari ada seorang anak yang sakit keras dan dia harus pergi dokter dan operasi besar-besaran. Anak gadis, anak kecil 5 tahun. Pinter anaknya tetapi sakit.
Dokter itu berkata, "Dek, aku akan potong you punya dada, bongkar dadamu melihat apa yang sakit di dalam dadamu." Saudara, orang tua dari anak ini menangis tidak tahan tangis. Tetapi anak ini tenang-tenang saja. Dia berkata bahwa dokter, nanti ketika dokter sudah belah dada saya, dokter lihat hati saya, dokter akan menemukan Yesus di sana. Dokter akan menemukan Yesus di sana. Saudara, membaca ilustrasi ini saya jadi berpikir dan berpikir, apakah Yesus ada di dalam hati kita hari ini atau sedang tidak ada? Atau Roh Kudus yang selalu bicara dalam hati kita dan kita tidak mendengar Dia? Kita jadi orang Kristen yang budek, yang tuli, ataukah orang Kristen yang mendengar? Dalam Wahyu Tuhan selalu bilang, barang siapa yang mendengarkan suaraku, barang siapa yang mendengarkan suaraku berulang-ulang kali, itu berarti banyak orang Kristen yang sebenarnya tuli. Banyak orang Kristen hidup tetapi mati, mati tetapi hidup. Di dalam bahasa Wahyu, suam-suam kuku saudara, tidak panas juga tidak dingin. Datang ke gereja memuji Tuhan, KTP-nya Kristen. Kenapa Kristen? Dari kecil sudah Kristen. Kenapa Kristen? Mamaku Kristen, papaku Kristen, aku Kristen. Kenapa Kristen? Lebih simple dan segala macam. Kenapa Kristen? Banyak ngumpul-ngumpulnya dan lain sebagainya. Saudara, kekristenan tidak bicara tentang itu. Kekristenan bicara tentang heart. Hati saudara. Hati bagi kita perasaan. Tetapi ketika Alkitab bicara tentang hati, Alkitab tidak hanya bicara tentang perasaan. Tetapi di dalam perjanjian lama, budaya orang Ibrani, hati itu bicara tentang arti seseorang menjadi manusia. Kalau seseorang tidak mengenal kebenaran, maka dia bukan seorang manusia. Hati itu adalah personalitas, inklinasi, intelektual, pemikiran rasional, ingatan, perasaan, gairah, keinginan, determinasi, dan juga keberanian dan nyali. Hati itu tidak hanya bicara apa yang kita pegang tadi. Tetapi hati itu adalah saya dan saudara. Hati itu adalah kita. Hati itu adalah seluruh dan keutuhan diri kita. Itulah sebabnya yang Tuhan ingin omnipresent itu hadir di dalam seluruh kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita datang memuji Tuhan, apakah Roh Kudus adalah Tuhan dan sesembahan kita? Ketika kita berada di luar gereja dan bertemu dengan orang yang perlu kita bantu, Roh Kudus bicara, kasihilah dia. Apakah kita berkata, ya Tuhan aku mau? Ketika ada orang yang melecehkan kita dengan perkataan yang tidak senonoh, yang menyinggung perasaan kita, kita mungkin bisa marah. Tetapi Roh Kudus dengan segera berkata, sudahlah, ampunilah dia. Apakah kita mengatakan tidak karena dia menyentuh harga diriku? Atau kita berkata, ya Tuhan aku mau? Ketika malam hari kita diingatkan oleh Roh Kudus mendoakan orang yang tidak kita sukai, dan kita mengatakan, Tuhan saya sulit mendoakan dia. Ataukah kita katakan, ya Tuhan saya mau belajar mendoakan dia. Ketika kita sudah tidak pernah ke gereja, sudah lama sekali kita ke gereja, tidak ke gereja, Tuhan katakan, langkahkan kakimu ke gereja, minggu depan saja Tuhan. Atau kita katakan, ya Tuhan aku punya komitmen baru untuk melangkahkan kakiku ke gereja. Atau kita bertengkar di rumah suami dan istri, lalu Roh Kudus datang kepada suami dan istri, saling mengampunilah. Lalu kita mengatakan, dia yang salah Tuhan, dia dululah. Atau kita mengatakan, ya Tuhan saya mau belajar menjadi suami atau istri yang bisa menerima apa adanya pasangan saya. Saudara yang dikasihi, banyak sekali bukan suara Roh Kudus bagi kita. Tetapi saya mau kutip sekali lagi, Yohanes 15 ayat 27. Aku adalah saksi Bapa, tetapi kamu juga adalah saksiku. Yesus dimuliakan bukan lewat bahasa asing di dalam Kisah Para Rasul, tetapi Yesus akan dimuliakan melalui tata cara hidup kita yang menjadikan Roh Kudus pembimbing kita, atau kita tidak mendengarkan Dia. Saudara, itu pilihan kita, 40 tahun atau 70 tahun, menjadi raja wali yang berusia pendek, atau raja wali yang bisa terbang dengan kepak sayapnya dengan kekuatan yang baru. Mari kita berdoa.
Bapa yang di surga, kami bersyukur karena Roh Kudus memberitahukan kami kebenaran itu. Tidak terbatas, kebenaran-Mu sangat dalam dan indah. Omnipresent, yang limit menjadi unlimited, yang terbatas menjadi yang tidak terbatas. Kami ingin berkarya juga sebagai karya yang tidak terbatas untuk menerangi dunia yang gelap ini melalui Roh Kudus yang membimbing hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.